kelas 5 dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Bu Santi. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Tapi sebelum kita belajar tentang perpindahan panas, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang macam-macam benda. Ada benda yang disebut dengan isolator, ada juga benda yang disebut dengan konduktor. Apa itu contoh-contoh benda yang termasuk isolator dan apa contoh-contoh benda yang termasuk konduktor? Simak video ini terus ya. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Di sini ada beberapa contoh benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Di antaranya kain. Kain tidak dapat menghantarkan panas. Karet, benda-benda yang terbuat dari tanah, benda-benda yang terbuat dari plastik atau melamin, serta kertas. Berikutnya adalah konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Berikut ini adalah contoh-contoh benda yang dapat menghantarkan panas. Di antaranya adalah besi, serta semua benda yang berbahan dasar besi. Berikutnya, aluminium dan semua benda yang terbuat dari aluminium. Berikutnya adalah tembaga. Biasanya tembaga digunakan pada kabel. Berikutnya adalah stainless steel. Nah, anak-anak, ini adalah benda-benda yang sangat baik dalam menghantarkan panas atau disebut juga dengan konduktor panas. Selain disebut dengan konduktor panas, benda-benda ini juga dianggap sebagai penghantar listrik. Penghantar listrik yang paling baik adalah tembaga. Maka kabel bagian dalamnya, konduktornya paling baik terbuat dari tembaga, bukan besi, bukan stainless steel atau aluminium. Dalam kehidupan sehari-hari, isolator dan konduktor selalu kita gunakan. Berikut ini adalah contoh-contoh benda yang menggunakan atau memanfaatkan konduktor dan isolator sekaligus. Contoh yang pertama adalah tutup panci. Tutup panci ini terdiri dari dua bagian. Satu, pegangan dan juga penutupnya. Bagian penutupnya terbuat dari aluminium. Aluminium ini adalah konduktor. Sedangkan pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik ini adalah isolator. Maka tutup panci ini menggunakan atau memanfaatkan isolator dan konduktor sekaligus. Contoh yang kedua adalah sotil. Pada alat penggorengan ini terdapat isolator berupa kayu yang untuk memegang serta konduktor. Berikutnya adalah pisau. Pada pisau ini terdapat dua materi, konduktor pada mata pisau dan isolator pada pegangannya. Terbuat dari stainless dan pegangannya terbuat dari plastik. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang isolator dan konduktor. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang perpindahan panas. Perpindahan panas ada 3 macam. Yang pertama adalah secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Simak videonya. Perpindahan panas yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi.
Perpindahan panas secara konduksi ini melalui zat perantara berupa benda padat. Di sini Bu Santi mencontohkan ada satu batang paku, bagian ujung yang lancip Bu Santi panaskan, maka bagian ujung satunya yang tumpul akan ikut panas. Hal ini karena panas tentunya merambat melalui media perantara berupa batang pakunya. Dapat dibuktikan jika ujung yang di sini ini terpanas, lilin ini akan meleleh jika terkena panas dari ujung paku yang tumpul. Perpindahan panas yang kedua adalah secara radiasi. Radiasi disebut juga dengan pancaran karena tidak melalui zat perantara apapun. Contohnya seperti sinar matahari. Dari bumi kita dapat merasakan hangat atau panasnya sinar matahari. Ini akibat pancaran atau radiasi. Contoh yang lainnya adalah berikut ini. Terdapat api kompor. Di sekelilingnya kita dapat merasakan panas tanpa harus menyentuh api. Hal ini akibat adanya perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Perpindahan panas yang ketiga adalah secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ini perpindahan panas yang diikuti oleh zat-zat atau perpindahan zat-zat perantaranya. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada air yang di dalamnya, di dasarnya diberi kertas. Kita akan membuktikan bahwa air yang ada di dalam ini setelah dipanaskan mengalami perpindahan. Kertas ini lama-kelamaan akan terangkat. Hal ini disebabkan karena air yang berada pada dasar wajan suhunya lebih panas dan air bergerak naik untuk mencari suhu yang lebih rendah. Nah, anak-anak, dapat kita lihat ya, air pada dasar wajan berpindah ke atas. Hal ini ingat karena air yang ada di dasar wajan berusaha untuk mencari suhu yang lebih rendah. Perpindahan panas secara konveksi ini dalam kehidupan sehari-hari juga terjadi. Contohnya pada angin darat dan angin laut. Secara khusus akan Bu Santi sampaikan pada video berikutnya untuk angin darat dan angin laut. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang isolator, konduktor, serta macam-macam perpindahan panas. Tentu isolator, konduktor, dan macam-macam perpindahan panas ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Amati terus, pelajari terus, supaya kita semakin cerdas. Jangan lupa untuk selalu rajin membaca. Membaca bisa dari berbagai sumber untuk menambah pengetahuan kalian. Salam sehat dan semangat. Selalu jaga kesehatan, ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.